Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya padanya lah kita bertasbih dan bertakbir atas keagungannya. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas tangis beliau, tetesan darah beliau, dan jihad beliau, kita masih bisa merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan hingga yaumul kiamah nanti. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri dan segenap panitia acara yang berbahagia. Hadirin seiman dan seperjuangan, terinspirasi dari Budi Utomo pada tahun 1921, Muhammad Hatta kemudian membangun organisasi Perhimpunan Indonesia dan kian lantang menyuarakan semangat kebangsaan serta kemerdekaan melalui banyak tulisan di surat kabar. Kemudian, banyak organisasi perkumpulan kelompok muda serupa yang menyuarakan semangat nasionalisme dan kedaerahan masing-masing yang terdorong oleh visi dan semangat kebangsaan yang sama seperti Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 November 1928 oleh para siswa menengah atas dan mahasiswa di seluruh Nusantara. Pada kongres tersebut, lahirlah ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia." Kongres tersebut juga merupakan tonggak utama dalam sejarah berdirinya kristalisasi untuk merealisasikan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah peran pemuda pada zaman ini? Oleh karena itu, hadirin, izinkanlah saya, Alfiah Zahra Effendi, untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang mengangkut tema peran pemuda sebagai lentera kehidupan bangsa. Hadirin seiman dan seperjuangan, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam kekayaan, mulai dari kekayaan alam, kekayaan budaya, termasuk pemuda-pemuda yang kaya akan pendidikan serta pengalaman. Indonesia juga termasuk negara dengan penduduk terbanyak yang memiliki penghasilan rempah terbaik. Dengan kekayaan yang ada, Indonesia mampu mencetak generasi muda yang berkualitas. Jika semangat generasi muda Indonesia tak pernah surut, Indonesia diprediksi mampu menjadi negara yang maju. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang demi mempertahankan keutuhan bangsanya. Bapak Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Betapa perhatian beliau kepada pemuda, karena pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah harapan agama. Bahkan, pemuda adalah harapan agama. Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga dari Mesir, bersenandung dalam syairnya, "Inna fi hadhi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah letak maju dan mundurnya bangsa, dan hanya di kakinya lah letak hidup dan matinya bangsa. Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan, yang mana pemuda Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan kesan yang baik di mata dunia. Dengan beberapa cara berikut, kita dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa kita. Beberapa contohnya adalah meningkatkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama, ikut serta dalam berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman, ikut serta dalam proses demokrasi, serta giat belajar dan tidak mudah putus asa.
Maka dari sebagaimana yang terukir pada surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai tauladan para pemuda generasi muda, marilah kita renungi bersama surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang mengandung arti, kami ceritakan kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maka dari itulah hadirin, kita harus menjadi pemuda pujaan bangsa yang terbekali oleh iman dan takwa. Karena tugas membangun bangsa adalah tugas dari generasi bangsa tersebut, bukan dari bangsa lain. Seperti sebuah pantun berucap, jaga hati, jaga ucapan, agar terhindar dari dosa. Para pemuda memiliki peran untuk membangun bangsa. Mungkin cukup sekian pidato dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan tidak berkenan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah, waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.